Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Seperti biasa, kita akan melanjutkan cerita Babang Zhang Yi yang semakin seru dan menegangkan setiap minggunya. Jadi, sebelum lanjut nonton, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Jenderal Besar Kekaisaran Huiyue, Gu Cheng, pada saat ini sudah hampir sepenuhnya ditelan oleh pencemaran mental. Matanya dipenuhi pembuluh darah, otot di seluruh tubuhnya kaku, dan napasnya terengah-engah seperti hewan buas. Jika tidak segera diselamatkan, ia akan sepenuhnya berubah menjadi monster tanpa kesadaran. Dia masih hidup? Zhang Yi agak terkejut. Bangsa Yue di tempat ini sangat sulit bertahan dari pencemaran mental. Baik Gu Cheng maupun Daolan yang ingin membunuhnya, serta sang pembunuh misterius, semuanya masuk ke sini dengan tekad untuk mati. Namun untungnya, Zhang Yi dan kelompoknya hanya tinggal 1 hari di hutan matahari gelap, sehingga Gu Cheng belum sepenuhnya terkorosi. Zhang Yi melirik Yang Xin. Xin bisa diselamatkan? Xin mengangguk. Aku tidak bisa menghilangkan pencemaran mental di tubuhnya. Tetapi, di atas pencemaran mental itu, kalau aku menambahkan 1 lapisan aturan baru, membuatnya mengingat kembali identitas, memori, dan keyakinannya. Bukankah itu bisa berhasil? Ibarat renovasi, pencemaran mental itu seperti tinta yang disiramkan di atas dinding putih. Apa yang dilakukan? Yang Xin bukan mengikis bagian yang tercemar, melainkan menambahkan 1 lapisan cat putih lagi untuk menutupi noda tinta itu. Walau begitu, hasil akhirnya tetap terlihat sama. Yang Xin perlahan mengangkat tangan kanannya. Bayangan raksasa boneka dewa yang jatuh muncul di belakangnya. Ia menarik busur, memasang anak panah, dan anak panah bermuatan konsep memetik langsung menembus tubuh Gu Cheng. Cara penutupan aturan seperti ini perlahan mengupas kekacauan dan racun mental dari tubuh Gu Cheng. Proses itu berlangsung selama 1 menit penuh, sebelum Gu Cheng akhirnya pulih dari ambang kematian. Tatapannya perlahan jernih, ia mulai mengingat semuanya. Ia terengah-engah, lalu berlutut di tanah. Ketika melihat Zhang Yi dan Yang Xin, tentu saja ia tahu bahwa keduanya telah menyelamatkannya. Tatapan Gu Cheng dipenuhi rasa terima kasih, sekaligus kerumitan batin. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku, ucap Gu Cheng dengan susah payah. Tetapi, kenapa kalian muncul di sini? Apakah kalian sudah menemukan api sumber? Zhang Yi hanya mengibaskan tangan pelan. Misi sudah selesai. Tugasmu juga sudah berakhir. Selanjutnya, kami harus membawa Xun Liuxing berkeliling seluruh permukaan bulan. Hati Gu Cheng bergetar, ia menatap ke arah gadis muda itu di kejauhan. Saat ini, ia sedang menatap langit malam. Matanya jernih dan murni, seolah sepenuhnya melupakan darah dan api yang baru saja ia lalui. Gu Cheng membuka mulut, namun tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya perlahan menundukkan kepala. Ia mengerti bahwa dirinya bukan lagi sosok penting. Harapan sejati kini dititipkan pada gadis api sumber itu. Keluar dari hutan, cakrawala tiba-tiba terbentang luas. Di langit tinggi, 2 kapal luar angkasa raksasa menggantung di antara awan. Lambung hitamnya seperti bilah pedang. Cahaya dingin memancar turun dari bagian bawah kapal, layaknya mata penghakiman di langit, mengawasi setiap gerak-gerik Zhang Yi dan kelompoknya. Kekuatan intelijen Kekaisaran Huiyue dan Anyue sudah lama membentangkan jaring pengawasan. Mereka nyaris mustahil meninggalkan planet kecil ini. Burnbone mendongak, tatapannya gelap. Napas di balik jubahnya semakin berat. Kita tidak bisa kabur. Kemanapun pergi, kita selalu diawasi. Inilah sangkar takdir. Kita ditakdirkan mati terperangkap di bulan yang tandus ini. Suaranya dipenuhi rasa sakit dan keputusasaan. Setiap kata seperti diseret dari luka yang belum mengering. Ia tidak bisa menerima bahwa, meski ia mati-matian melindungi Xun Liuxing, tetap saja ia tak bisa lepas dari rantai takdir. Kini ia harus menghadapi kenyataan. Sejak awal, pelarian mereka memang tidak pernah punya peluang untuk berhasil. Inilah alasan mengapa sang penyihir malam tidak mau turun tangan lagi. Namun Xun Liuxing justru menarik tangannya perlahan. Tatapannya terang, dengan senyum murni yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Burnbone, aku sangat senang.
Suaranya lembut seperti angin musim semi. Karena akhirnya aku bisa melihat. Aku bisa melihat langit malam, gunung-gunung, bisa melihatmu, juga melihat manusia dari planet bumi seperti Huntun dan lainnya. Dulu semuanya gelap. Aku hanya bisa mengandalkan peraba dan imajinasi untuk merasakan dunia. Tapi sekarang, aku benar-benar bisa melihatnya. Burnbone bergidik, perlahan menoleh, menatap mata sang gadis. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tenggorokannya tercekat. Shun Liuxing membuka kedua tangan, seakan hendak merengkuh seluruh keindahan bulan. Kalaupun kita tidak bisa pergi dari sini, tidak apa-apa. Selama bisa berjalan ke setiap penjuru bulan, melihat gunung dan langitnya, aku sudah sangat bahagia. Senyumnya seperti cahaya yang merembes masuk, menerangi sudut tergelap di hati Burnbone. Zhang Yi tersenyum tipis, tidak menyela. Ia tahu, kemurnian dan keberanian itu adalah inti dari keberadaan api sumber. Perjalanan mereka pun dimulai. Mereka meninggalkan hutan matahari gelap, melintasi tanah tandus yang tercemar, menyeberangi pegunungan berselimut salju, dan melewati danau yang memantulkan cahaya 2 bulan. Di sepanjang perjalanan, Shun Liuxing bertanya tanpa henti. Huntun, apakah di planet bumi juga ada gunung seperti ini? Apakah lebih tinggi? Zhang Yi mengangguk. Ada. Puncak tertinggi di bumi bernama Zumulangma. Jauh lebih megah daripada gunung-gunung yang kau lihat. Di sana salju abadi, lautan awan bergulung seakan anak tangga menuju surga. Mata Shun Liuxing berbinar. Tangannya merapat di dada, seolah sedang mencatat pemandangan itu dalam hatinya. Lalu danau ini. Apakah di bumi juga ada danau? Arthur tertawa. Tentu saja. Danau-danau di bumi jauh lebih luas. Ada yang sebesar lautan. Ketika matahari bersinar, permukaan air berkilauan, seperti cermin raksasa yang memantulkan langit dan pegunungan. Shun Liuxing mendengarkan dengan saksama. Matanya dipenuhi kerinduan dan rasa ingin tahu. Lalu ia berbisik, andai suatu hari aku bisa melihat bumi dengan mata sendiri. Burnbone menunduk, suaranya serak. Ini salahku, kalau saja aku lebih kuat. Namun Shun Liuxing menggeleng, tatapannya tegas. Tidak, Burnbone. Meski hanya sekejap, aku tetap ingin memeluk harapan. Karena harapan itu sendiri lebih indah daripada keputusasaan. Langkah mereka terus berlanjut. Setiap tiba di suatu tempat, Shun Liuxing akan menatap lama, seolah ingin menorehkan seluruh warna dunia ini ke dalam matanya. Ia menyentuh dinding batu yang dingin, menyandarkan wajah pada rerumputan untuk merasakan aroma tanah. Di tepi danau, ia mengambil sebuah batu kecil dan bertanya dengan sungguh-sungguh kepada Zhang Yi, apakah itu juga yang disebut batu kerikil di bumi? Zhang Yi tersenyum mengangguk. Ada, dan jumlahnya jauh lebih banyak dan lebih bulat. Mata sang gadis berpendar dengan air mata, tetapi ia tetap tersenyum. Burnbone hanya memandang dari kejauhan. Tangannya terus menggenggam pedang sabit tulang putih, seolah hanya itu yang mampu menahan badai rasa sakit dan kegelisahan di dadanya. Ia tahu, perjalanan singkat ini tidak akan mengubah takdir. Tetapi demi senyum Shun Liuxing, ia bersedia melawan takdir sekali lagi. Di langit, 2 kapal luar angkasa raksasa itu masih membuntuti, bagaikan hukuman ilahi yang siap jatuh kapan saja. Zhang Yi mendongak, tatapannya dingin. Dalam hatinya ia tahu, pengawasan dari Hu Yue dan An Yue tidak mungkin tanpa alasan. Ini pasti menandakan perubahan besar yang akan datang. Perjalanan Shun Liuxing tidak mungkin berlangsung damai. Dan semua ini mungkin hanyalah ketenangan sebelum badai. Langit tetap kelam, dan suara angin di antara pegunungan terdengar seperti sebuah rintihan rendah. Zhang Yi menghentikan langkahnya, memandang gadis yang sedang menengadah ke langit di depannya. Di mata Shun Liuxing terpancar cahaya terang, sebuah kilau yang merupakan kegembiraan murni dari seseorang yang pertama kali melihat dunia. Namun Zhang Yi tahu, kegembiraan itu ditakdirkan singkat. Ia menarik napas perlahan, mengangkat tangannya, dan mengusap ringan udara. Ruang bayangan pun perlahan terbuka. Riak hitam bergulung keluar, seperti sebuah pintu menuju dunia lain.
KR, bantu aku satu hal. Zhang Yi menyampaikan maksudnya kepada Zhou KR. Kau kan pernah belajar psikologi? Temani gadis kecil ini mengobrol. Laki-laki jelek yang di sebelahnya itu penuh aura muram. Dia hanya punya 1 hari untuk melihat dunia luar. Setidaknya biarkan dia menyimpan kenangan yang indah. Zhou KR memang sedari awal sangat iba pada gadis malang itu. Mendengar ucapan Zhang Yi, ia langsung mengangguk paham. Aku mengerti. Tenang saja. Aku akan menemani dia dengan baik. Aku akan berusaha membuatnya menyimpan kenangan terindah. Dari dalam bayangan, seorang perempuan cantik perlahan berjalan keluar. Zhou KR melangkah keluar dari kegelapan ruang bayangan. Kehadirannya tampak begitu hangat di tanah bulan yang dingin dan sunyi itu. Tatkala memandang Xun Liuxing, sepasang matanya memancarkan rasa iba, lalu ia tersenyum lembut. Halo, namaku Zhou KR. Aku berasal dari Dising. Bolehkah aku menemanimu? Xun Liuxing terpaku sejenak, kemudian tersenyum kecil dan mengangguk. Aku Xun Liuxing. Zhang Yi berdiri tidak jauh dari mereka berdua. Ia memperkenalkan, dia ini pacarku. Setelah mengatakan itu, ia melirik Feng Gu, memberikan tatapan peringatan. Dia tidak terlalu khawatir Feng Gu akan tiba-tiba menyerang dan menyandera Zhou KR. Dengan kekuatan Zhang Yi saat ini, menghabisi Feng Gu hanyalah sekadar menggerakkan niat. Zhang Yi tahu, hari itu adalah milik Xun Liuxing. Sedangkan yang bisa dilakukan Zhou KR hanyalah membuat gadis itu merasakan lebih banyak hal tentang dunia. Keduanya berjalan melewati banyak tempat di bulan. Ketika lelah, mereka duduk di atas batuan lembah. Angin berdesir, cahaya bulan memutih. Zhou KR sabar bercerita tentang kisah-kisah dari Dising. Dising punya 4 musim. Musim semi, bunga-bunga bermekaran, dan udara penuh aroma harum. Musim panas, pepohonan hijau menaung, anak-anak bermain di sungai. Musim gugur, ada sawah keemasan dan daun maple yang berguguran. Musim dingin turun salju, putih sejauh mata memandang, seolah seluruh dunia mengenakan gaun pernikahan. Xun Liuxing membuka matanya lebar-lebar, napasnya agak terengah. 4 musim, sungguh indah. Bulan hanya punya malam dingin dan warna abu-abu. Ternyata ada perubahan seperti itu. Zhou KR tersenyum lembut, mengambil sebuah proyektor kecil dari ruang bayangan. Saat dinyalakan, layar cahaya terhampar di langit malam. Di dalamnya tampil pemandangan, Dising, samudra biru luas, pegunungan bergelombang, kota dengan gedung-gedung pencakar langit, jalanan malam yang berkilau warna-warni, juga festival dan senyum serta tarian orang-orang. Xun Liuxing menahan napas, seluruh dirinya tenggelam dalam pemandangan itu. Itu film dan drama dari Dising. Zhou KR menjelaskan lembut, itu cerita-cerita yang dibuat manusia. Mereka memotret mimpi, perasaan, dan harapan mereka menjadi gambar. Meski fiksi, namun di dalamnya ada banyak sekali keindahan. Di layar, seorang gadis muda berlari di halaman sekolah, membawa tas di punggung, senyumnya cerah. Pada adegan lain, sepasang kekasih bergandengan tangan di bawah senja, mengucapkan janji abadi. Mata Xun Liuxing memerah, ia mengulurkan tangannya, seolah hendak menyentuh gambar itu. Ternyata, dunia bisa seindah ini. Walau hanya palsu, aku ingin terus melihatnya. Zhou KR menggenggam tangan gadis itu, tersenyum. Itu tidak palsu, Liuxing. Karena ada orang yang percaya, cerita-cerita ini tercatat. Selama ada cinta dan harapan di hati, keindahan itu benar-benar ada. Akhirnya, air mata jatuh dari mata Xun Liuxing. Ia tersenyum sambil menangis, suaranya bergetar. Terima kasih, KR. Ternyata aku benar-benar punya kesempatan untuk melihat rupa dunia ini. Di sisi lain, Zhang Yi berdiri bersama Feng Gu di ujung lembah. Angin malam menerpa, jubah hitam Feng Gu berkibar liar, seiring pikirannya yang gelisah. Zhang Yi berkata tenang, Feng Gu, aku ingin bertanya satu hal. Feng Gu melirik tajam, tidak menjawab. Meski tahu semuanya sia-sia, suara Zhang Yi datar, namun setajam bilah baja. Kenapa kau tetap bertahan? Mengapa mempertaruhkan nyawa demi melindungi akhir yang sudah ditakdirkan hancur? Kau pasti tahu, setelah melakukan hal seperti itu,
baik kekaisaran bulan gelap maupun kekaisaran bulan cemerlang, tidak akan melepaskanmu. Setelah semua ini berakhir, satu-satunya tempat yang mungkin menerima dirimu adalah hutan hari gelap, menemani sang penyihir malam. Fengu terdiam, tangannya mengepal hingga buku-bukunya memutih. Lama kemudian, ia mengeluarkan dengusan berat. Kau sama sekali tidak mengerti. Suaranya rendah, penuh ketegangan dan keras kepala. Meski akhir adalah kehancuran, meski semua usaha menjadi debu, aku tetap akan mengerahkan seluruh hidupku untuk melindunginya. Karena itulah makna hidupku. Zhang Yi menatapnya, dalam, tanpa membantah. Ia merasakan beban yang tersembunyi dalam kata-kata Fengu. Sebuah tekad yang bahkan kematian pun tak mampu menggoyahkan. Malam semakin pekat, waktu terus berjalan. Akhirnya, cahaya fajar merembes melalui tepi lembah, menerangi sosok gadis itu dan Fengu. Xun Liuxing bersandar pada bahu Zhou Ke, penuh kepuasan dan keengganan berpisah. Waktu 1 hari. Sudah habis? Ia bertanya pelan. Zhang Yi melangkah mendekat dan mengangguk. Ya, waktu yang kita sepakati telah tiba. Kita harus berangkat. Xun Liuxing menarik napas dalam-dalam, menahan air mata, memaksa dirinya tersenyum. Ia menggenggam tangan Fengu, lalu menatap Zhang Yi. Terima kasih, Kaos. Terima kasih sudah membuat mataku benar-benar melihat dunia. Zhou Ke memeluknya, memberikan senyum lembut, menyembunyikan rasa sesaknya sendiri, kemudian kembali ke sisi Zhang Yi. Ekspresi Zhang Yi tenang. Tidak perlu berterima kasih. Kita semua hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Kemudian ia berkata, Ayo Liuxing. Selanjutnya, giliranmu menjalankan misi. Gu Cheng juga datang. Sebagai jenderal besar Kekaisaran Bulan Cemerlang, ia akan mengawal Xun Liuxing. Fengu mengepalkan tangannya sekuat mungkin. Tatapannya terhadap Zhang Yi dan Gu Cheng terasa seperti hendak melahap mereka. Jangan lihat aku seperti itu, percuma saja. Zhang Yi berkata sambil tersenyum. Aku sudah berjanji kepada penyihir malam untuk tidak menyentuhmu. Tapi, ia mendongak, menatap ke langit. Kapal perang Kekaisaran Bulan Cemerlang masih mengawasi mereka. Namun mereka tidak akan berbaik hati kepadamu. Fengu menarik napas panjang, suaranya rendah dan mantap. Aku akan ikut dengan kalian. Ia menatap Xun Liuxing. Kemanapun kau pergi, aku akan selalu bersamamu. Mesin pesawat luar angkasa bergemuruh, sementara cangkang logamnya berkilau dingin, diterpa angin bulan yang membekukan. Itu adalah kapal perang udara angkasanya bangsa Changyuan, yang dimodifikasi langsung oleh Lu Keran. Struktur tubuh kapal itu begitu mulus, permukaannya dipenuhi rune energi dan titik-titik perisai. Saat ini, kapal itu melayang stabil di tepi hutan matahari gelap. Pintu ruangannya perlahan terbuka, menyambut Zhang Yi dan rombongannya. Fengu menatap pesawat itu tanpa berkedip, pandangannya dipenuhi pergulatan serta perasaan rumit. Wajahnya yang buruk, rupa sedikit terpelintir oleh rasa sakit, dan jubahnya berkibar nyaring diterpa angin. Xun Liuxing berdiri tenang di sisinya. Kedua tangannya menggenggam tangan Fengu dengan lembut, pandangannya penuh ketegasan yang hangat. Apakah kau benar-benar ingin mengantarku ke Kekaisaran Bulan Terang? Suara gadis itu lembut, namun terasa seperti mata air yang menembus sunyi malam. Fengu tertegun, menggertakkan gigi, lalu perlahan mengangguk. Aku tidak ingin kembali ke hutan matahari gelap. Di sana, hanya ada keputusasaan dan pelarian. Meski aku tahu kesudahannya adalah kematian, aku tetap ingin menemanimu. Sampai akhir. Mata Xun Liuxing sedikit basah, namun ia tersenyum. Zhang Yi menatap mereka dengan tenang. Pandangannya dingin, tapi tidak sepenuhnya tanpa kelembutan. Ia berkata perlahan, Baik, kalau begitu kau ikut. Selama kau tidak mengganggu tugasku, aku tidak akan menghentikanmu. Usai berkata begitu, ia menjadi orang pertama yang melangkah naik ke pesawat. Pada saat pintu pesawat tertutup, suara dengungan memekakkan telinga langsung bergema. Kapal itu melaju cepat, menembus lapisan debu bergravitasi rendah milik bulan, dan melesat menuju arah Kekaisaran Bulan Terang. Lampu di dalam ruang kabin menyala terang.
Lantai logam yang rapi memantulkan kilau kebiruan. Shun Liuxing duduk tenang di dekat jendela, menatap tanpa berkedip pada hamparan laut bulan dan pegunungan yang lewat di bawah. Matanya berkilau. Itu adalah pertama kalinya ia melihat wujud planet ini dengan mata kepalanya sendiri. Feng Gu berlutut setengah di sampingnya. Wajahnya tertunduk terus, seolah tidak ingin orang lain melihat rupanya. Namun Shun Liuxing sesekali menoleh, menarik tangannya, menyuruhnya mendongak dan bersama-sama melihat keluar jendela. Brian menggoyangkan ekornya, berbaring malas di kursi sambil mendengus dengan nada tidak sesuai situasi. Suasana macam apa ini? Mirip adegan drama percintaan murahan. Kaos, kau yakin kita ini sedang menjalankan misi penyelamatan bulan, bukan menonton kisah cinta di akhir dunia? Shun Liuxing tersentak kecil mendengar itu, wajahnya memerah. Feng Gu melotot pada Brian, amarahnya hampir meledak. Namun Brian sama sekali tidak peduli. Ia malah mengangkat bahu berbulu miliknya dan menjilat hidungnya sebelum berkata santai. Jangan melotot begitu, man. Kalau bukan karena Chaos baik hati, rumput di makammu sekarang sudah setinggi 2 meter. Buku-buku jari Feng Gu berderak, krek-krek, seperti siap meledak kapan saja. Xu Pangzi langsung melompat mendekat, memeluk leher gemuk si anjing, lalu berteriak pada Feng Gu. Tenang, tenang saudaraku. Kalau ribut di pesawat, nanti tekanan udara pecah. Kita semua jadi mayat beku di ruang hampa. Tentu saja itu hanya bercanda, tapi cukup untuk menurunkan amarah Feng Gu. Profesor Da Vinci membuka setengah matanya, menatap adegan itu dengan mata setengah mati, mendengus. Kalau dia benar-benar tidak tahan lalu menebas Brian, kita bisa hemat makanan anjing. Wah, dasar kakek tua. Xu Pangzi langsung lompat marah. Mana bisa kau bilang begitu? Brian itu radar hidung kita. Berkat dia kita bisa melacak Feng Gu dan Shun Liuxing. Kalau tidak ada dia, kita cari kemana? Brian mendengus bangga. Ekornya menegang menanjak. Dengar itu, aku tidak tergantikan. Profesor Da Vinci memutar bola matanya, lalu mengambil sebuah bola mekanik aneh dari sakunya dan meletakkannya di meja. 3 hari lalu, aku sudah membuat pencium elektronik super. Presisinya 100 kali lipat dari kau. Kalau bukan karena kau lumayan lucu untuk hiburan, sudah lama kau kubuang dari kapal. Brian terpaku sejenak, lalu langsung meledak. Omong kosong, mesin mana bisa menandingi penciuman anjing sejati? Chaos, kau yang nilai. Zhang Yi sedang bersandar dengan mata terpejam. Mendengar itu, ia membuka mata perlahan dan menjawab malas. Kalau begitu kalian berdua duel saja. Aku jadi wasit. Ruang kabin langsung hening. Xu Pangzi menahan perut sambil tertawa terpingkal, hampir jatuh dari kursinya. Hahaha, kena batunya. Anjing satu dan kakek tua satu. Kalian berdua langsung takluk oleh bos. Aduh, perutku sakit. Profesor Da Vinci memutar mata setengah mati, lalu berkata datar. Pangzi, kalau kau tertawa lagi, akan kubuatkan operasi pengangkatan lambung. Dijamin turun 20 kg dalam sebulan. Xu Pangzi langsung ciut, memeluk perutnya erat-erat. Jangan-jangan, Profesor, aku salah. Lemak ini adalah perisai terakhirku dari dinginnya bulan. Ruang kabin dipenuhi tawa riang. Shun Liuxing menutup mulut, tak kuasa menahan tawa. Air mata menggantung di ujung matanya. Tawa itu bukan karena mencari hiburan di tengah kesedihan, melainkan karena untuk pertama kalinya ia merasakan kehangatan manusia di luar keputusasaan dan takdir. Sebenarnya, Xu Pangzi dan Brian hanya mencoba mencairkan suasana. Bagaimanapun juga, mengantar seorang gadis tak bersalah menuju kematian bukan hal yang membuat hati nyaman. Bahkan Zhang Yi tidak mungkin melakukannya sambil tersenyum. Feng Gu menatap Shun Liuxing dengan gurat perasaan yang sulit dijelaskan. Gadis yang ingin ia lindungi dengan nyawanya, kini justru tersenyum tulus karena orang-orang dari bumi. Pesawat menembus lautan bulan yang tandus dan perlahan mendekati perbatasan kekaisaran bulan terang. Dari jendela, terlihat dinding putih menjulang menembus langit dan kubah energi raksasa, sistem pertahanan ibu kota. Kekaisaran bulan terang. Keriuhan di ruang kabin perlahan mereda, digantikan suasana berat.
Zhang Yi membuka mata dengan tenang dan berkata, "Kita sudah sampai di Kekaisaran Bulan Terang. Selanjutnya aku akan menyerahkan kalian kepada pengawal bulan perak. Namun, Nona Shun Liuxing, kurasa kau lebih mengenal tempat ini daripada aku." Feng Gu mendongak spontan, mengepal kuat-kuat. Shun Liuxing meraih tangannya, lembut namun tegas. "Apapun hasilnya, aku ingin melihatnya sendiri. Meski hanya sesaat, aku tidak menyesal hidup di dunia ini. Ngomong-ngomong, aku tumbuh besar di Kekaisaran Bulan Terang, tapi belum pernah melihatnya dengan benar." Ia berdiri di dekat jendela, menatap pantulan bulan perak raksasa buatan teknologi yang menggantung megah di angkasa, serta negeri raksasa yang diselimuti cahaya, matanya berkilau lembab. "Hari ini, aku baru tahu, tempat aku tumbuh besar begitu indah." Kabin tenggelam dalam keheningan singkat. Brian mengecap bibir, lalu memecah suasana. "Aku tidak kuat dengan atmosfer begini. Rasanya seperti pidato akhir zaman. Kaos, boleh aku turun dulu cari tulang buat dikunyah? Aku tidak mau mati kelaparan di depan pintu Kekaisaran Bulan Terang." Ia mengusap matanya dengan cakar. Katanya sih, masuk debu. Xu Pangzi tertawa keras. "Puci, kamu ini, kalau kamu benar-benar mati kelaparan, sejarah Kekaisaran Bulan Cemerlang pasti bakal menulis satu kalimat. Anjing bumi yang agung, Brian, membuktikan dengan hidupnya bahwa anjing memang tukang makan." Profesor Da Vinci menenggak satu teguk Kou Zijiao. Gudu-dudu. Lalu malas-malasan menambahkan, "Awasi dia. Menggerogoti tulang boleh, tapi jangan sampai makan kotoran." Guk! Guk guguk guguk guguk. Tawa kembali pecah di dalam kabin. Namun di balik tawa itu, semua orang tahu waktu perpisahan sudah dekat. Jejak cahaya pesawat membelah langit malam, menyeret pita panjang yang berkilau ketika meluncur menuju arah Kekaisaran Bulan Cemerlang. Cahaya itu seperti sebuah bara kecil yang hanyut di sungai takdir, terang tapi amat kesepian. Pesawat Zhang Yi dan yang lain mendarat di landasan naik turun milik Kekaisaran Bulan Cemerlang. Pengawal bulan perak ke-7, Xiyue Liunian, memimpin pasukan untuk menyambut kedatangan mereka. Pintu kabin terbuka. Zhang Yi dan rombongannya turun satu persatu, sementara Shun Liuxing dan Feng Gu berada di tengah barisan. Shun Liuxing mendongak. Begitu melihat Xiyue Liunian, wajahnya langsung merekah dengan senyum lembut. "Kak Liunian." Xiyue Liunian memandang Shun Liuxing. Tidak ada sedikit pun amarah karena si gadis pernah kabur, melainkan senyum penuh kasih di wajah yang biasanya sedingin es. "Selamat datang kembali. Sudah puas bermain di luar?" Sangat senang." Percakapan keduanya seolah meniadakan seluruh keributan yang sebelumnya membuat dua kekaisaran bulan pusing bukan main. Padahal kenyataannya, gara-gara pelariannya, kedua negara kehilangan lebih dari 10.000 prajurit bulan. Zhang Yi malas menilai apapun. Jika Shun Liuxing benar-benar ingin hidup, itu bukanlah kesalahan. Lagi pula itu urusan para manusia bulan sendiri. Mereka saja tak peduli. Kenapa Zhang Yi harus repot? Di dunia ini, tidak pernah ada panggung yang disediakan untuk para NPC. Pengorbanan Shun Liuxing punya bobot tragedi yang megah, sementara kematian para prajurit bulan biasa tidak akan menarik banyak perhatian. Tatapan Xiyue Liunian beralih kepada Feng Gu. Di matanya melintas secercah cahaya tajam dan dingin. "Prajurit bayangan hitam. Kau yang membawa pergi Shun Liuxing." Feng Gu mendengus pelan, matanya tidak ramah. Zhang Yi menjelaskan kondisi keduanya, tapi Xiyue Liunian tak terlalu peduli. Ini adalah wilayah Kekaisaran Bulan Cemerlang. Bahkan, seorang pendeta bulan hitam pun tidak bisa seenaknya membuat masalah di sini. Apalagi hanya seorang prajurit bayangan hitam. Dengan indeks kemampuan 42.000, mana mungkin bisa berbuat apa-apa. Xiyue Liunian menarik Shun Liuxing ke sisinya dan menghela napas tipis. "Sebenarnya kita tidak perlu terburu-buru. Tetapi akhir-akhir ini, gejolak dari kedalaman kekal semakin hebat. Itu tidak wajar. Jadi ritual penyalaan api harus segera dimulai." Shun Liuxing mengangguk. "Aku mengerti. Aku selalu mengerti. Tak apa, Kak Liunian?" Xiyue Liunian lalu memandang Zhang Yi dan yang lain, mengangguk tulus. "Terima kasih para tamu dari bumi.
Pengorbanan kalian tidak akan dilupakan oleh Kekaisaran Bulan Cemerlang. Nanti kami akan memberikan balasan yang setimpal. Namun setelah ini, kami harus segera melangsungkan ritual. Kalian boleh hadir untuk menyaksikan. Di mata Zhang Yi melintas kilau aneh. Ia tersenyum tipis. Baik, aku juga ingin tahu seperti apa ritual penyalaan api itu. Dipandu si Yue Liunian, mereka berjalan menuju kedalaman Kekaisaran Bulan Cemerlang. Menuju kedalaman kekal. Di atas bulan, disitulah sumber kegelapan dan kesunyian. Tidak ada angin, tidak ada suara, seakan seluruh dunia ditahan dari bernapas. Tanah di bawah kaki retak-retak, dari celahnya merembes cahaya hitam pekat. Cahaya yang bukan menerangi, tetapi menelan, seolah mata-mata tak terlihat sedang mengintai dari dasar jurang. Di tempat penuh kekacauan dan kematian ini, segala sesuatu terlihat kecil dan tak berdaya. Dinding-dinding batu seperti pernah diremukan oleh kekuatan raksasa pada jutaan tahun silam. Di udara melayang pilar-pilar batu yang patah dan serpihan bebatuan, menggantung oleh suatu daya tarik yang tak bisa dijelaskan. Inilah tanah kelahiran Kekaisaran Bulan Gelap. Konon, kekuatan dewa raksasa Deluke, Samael, pertama kali bocor dari sini, melahirkan Kekaisaran Kegelapan dan ras yang terikat oleh darahnya. Saat ini, 3 sosok berdiri di kedalaman gelap dan mati itu. Yang berdiri paling depan, mengenakan jubah panjang berwarna hitam pekat. Ujungnya bergetar di udara hampa seperti sayap api. Wajahnya gelap dan hampa seperti jurang itu sendiri. Xuan Yue Feiming, pendeta bulan hitam ke-6. Ia berdiri di depan kedalaman kekal. Auranya seolah menyatu dengan kegelapan setempat. Ia sendiri memang berasal dari kedalaman itu, ras ciptaan Dewa Deluke. Hanya saja para leluhur setelahnya memilih mengkhianati keyakinan, tidak lagi bertekad membebaskan Samael, melainkan hanya ingin mempertahankan kelangsungan ras mereka. Tetapi jauh di dalam jiwa kaum bulan gelap, selalu ada bisikan untuk menyelamatkan Sang Pencipta. Karena itu, di antara ras mereka, keyakinan itu tidak pernah padam. Dan pada generasi ini, Xuan Yue Feiming memimpin kelompok fanatik bernama Pemecah Segel. Benar, semuanya adalah hasil rencana kelompok pemecah segel itu. Termasuk Fen Gu membawa Xun Liuxing, serta kematian Xi Yueyan, semua adalah pengaturan Xuan Yue Feiming. Kalau bukan pendeta bulan hitam, siapa lagi yang punya kekuatan sebesar itu? Xuan Yue Feiming mengangkat tangan perlahan. Ujung jarinya mengusap kehampaan, dan seketika terdengar gemuruh samar dari dasar ebes, seperti sesuatu yang amat besar sedang berguling dalam tidurnya. Suara Xuan Yue Feiming rendah dan parau, tidak mampu menyembunyikan fanatisme yang membakar. Yang mulia Samael, wahai pencipta kami, apakah engkau masih tertidur? Jutaan tahun berlalu, bisikanmu tetap bergemuruh dalam darahku. Hari ini, aku akan membukakan celah baru bagimu, agar kehendakmu turun kembali. Xuan Yue Feiming bergumam. Tak jauh di belakangnya berdiri 2 sosok lain. Mereka mengenakan jubah suci perak milik gereja Junzeng. Mata mereka terarah pada jurang besar, dan Xuan Yue Feiming, pendeta hukum Aulai Hen, dan suster ratapan Lai Bunesi. Keduanya berasal dari gereja cahaya, namun kini berdiri dalam kegelapan kedalaman kekal, berpihak pada pendeta bulan hitam. Xuan Yue Feiming berbalik perlahan, menatap keduanya, seolah menguji. Aulai En, Lai Bunesi, kalian telah lulus ujian dariku. Tetapi gereja cahaya, untuk apa kalian melangkah ke dalam kegelapan? Kalian selalu berkata ingin menghakimi kaum sesat, membakar para penghujat. Tapi sekarang kalian justru berdiri di sampingku untuk merobek segel itu. Suaranya berat, mengandung godaan dan ejekan. Tatapan Aulai Yen tajam, suaranya keras seperti baja. Kehendak Tuhan tidak bisa ditebak. Cahaya dan kegelapan hanyalah batas yang diciptakan mata manusia yang sempit. Gereja Junzeng mengikuti satu-satunya Tuhan. Dan untuk melawan kejatuhan terakhir, satu-satunya jalan adalah membebaskan Samael dan menempa kembali kekuatan penghakiman. Lai Bunisi berbicara pelan. Suaranya seolah menangis, namun tetap sangat tenang. Semua bangsa akan menuju kehancuran. Jika takdir tidak dapat dilawan, maka biarlah kita sendiri yang membuka pintu takdir itu.
Setidaknya, kita masih bisa memilih cara untuk hancur. Xuan Yue Feiming mendengar itu, lalu mendongak tertawa keras. Tawa itu bergema di kedalaman Chang'an, tak kunjung pudar. Hahaha, benar-benar cara memilih kehancuran yang bagus. Orain, kalian gereja yang mengaku sebagai cahaya, namun pada akhirnya sama saja dengan kami para fanatik. Kalau begitu, kalian adalah sekutu sejalan. Orain berkata dingin, jangan salah paham, kami bukan sekutumu. Kita hanya saling memanfaatkan. Laibunisi menundukkan pandangan, suaranya lirih seperti Ishak. Cahaya dan kegelapan pada akhirnya akan kembali pada kehampaan. Hanya Tuhan yang akan kekal dalam kehancuran mutlak. Ketiganya berdiri di atas jurang yang dalam itu. Aura gelap dan khidmat saling bertaut. Xuan Yue Feiming tiba-tiba mengangkat kedua tangan. 10 jarinya terbuka, seakan menarik benang-benang tak terlihat di ruang hampa. Segel yang mulia Samayer, setelah bertahun-tahun usaha kita, sudah lama rapuh. Selama aku mengorbankan jiwaku, dan kalian menggunakan pusaka yang dipenuhi kekuatan iman untuk membantu merobek celah itu, maka wujud sejati Tuhan dapat turun kembali. Orain dan Laibunisi menutup mata, dengan khusyuk melantunkan ayat-ayat kitab suci. Semoga kerajaan surga turun, semoga Tuhan menjadi satu-satunya cahaya di dunia. Hancurkan kejahatan, halau kegelapan, dan berikan kehidupan abadi bagi para umat yang setia. Ketika keduanya melantunkan ayat itu, cahaya lembut terpancar di hadapan mereka. Sebuah gulungan kitab berwarna hitam pekat muncul di depan dada mereka. Gulungan itu sangat mirip dengan wahyu milik gereja, hanya saja seluruhnya terbentuk dari kekuatan iman, seolah mencatat bab-bab terlarang yang umat manusia seharusnya tak pernah ketahui. Itu adalah salah satu relikui terpenting, Gereja Junzeng, salinan dari wahyu. Laibunisi perlahan membuka gulungan itu, jemarinya menyentuh tulisan-tulisan terbalik yang tertera di atasnya. Doa yang dalam dan berduka mengalir dari bibirnya. Seketika, kegelapan di kedalaman Chang'an seolah terbangun. Tak terhitung suara-suara bisikan muncul dari dasar jurang, seperti miliaran arwah yang menangis bersamaan. Salinan wahyu di hadapan Orain bergerak sendiri. Halaman-halamannya berbalik seperti daun yang tertiup angin. Lalu, kekuatan besar pun mengalir menuju kedalaman Chang'an. Atas nama cahaya, koyaklah kegelapan. Xuan Yue Feiming membuka kedua lengannya. Atas nama kegelapan, sambutlah keabadian. 3 kekuatan itu bersatu pada saat yang sama. Darah keturunan bulan hitam, hukum cahaya, dan nyanyian suci penuh duka. Boom! Dasar jurang tiba-tiba memancarkan retakan hitam pekat. Retakan itu seperti mata raksasa yang membuka diri, mengintip dunia dari ketiadaan. Angin mengamuk, seakan seluruh kedalaman Chang'an disobek. Batu-batu melayang dan jatuh, ruang di sekeliling mereka ikut terdistorsi. Dari celah itu, muncul satu aura yang membuat jantung bergetar. Itu adalah kekuatan Dewa Iblis dari zaman kuno. Samayer, sang dosa kemarahan. Laksana tangan raksasa merayap keluar dari kedalaman, menyentuh tepi segel. Wajah Xuan Yue Feiming diterangi cahaya hitam itu. Matanya memerah, seluruh dirinya nyaris gila. Tuhan, aku mendengar bisikanmu. Aku melihatmu bangkit. Laibunisi menutup mata. 2 garis air mata mengalir. Apakah ini kidung kehancuran? Orain menggertakkan gigi. Tangan kanannya menggenggam erat salib perak di dadanya. Begitu keras hingga darah kental mengalir dari telapak tangannya. Kekuatan yang ia lepaskan bukan untuk menahan kegelapan itu, melainkan untuk membuka celah itu sepenuhnya. Tempat ini pun memiliki segel berumur miliaran tahun, milik Kekaisaran Bulan Gelap. Faksi Xuan Yue Feiming telah merencanakan momen ini dalam kegelapan selama waktu yang tak terbayangkan, menunggu saat api persembahan dinyalakan untuk memecahkan segel. Karena saat ini adalah waktu ketika segel Samayer paling lemah. Kekuatan kegelapan semakin mengerikan. Hanya seberkas aura yang meledak keluar dari dasar jurang. Itu saja sudah membuat tubuh Orain dan Laibunisi bergetar hebat. Mereka seperti semut di hadapan seekor naga. Satu hembusan napas makhluk itu saja cukup untuk menjadikan mereka abu. Makhluk sekelas uskup hitam dengan indeks kemampuan di atas 40.000 poin
di hadapan 7 dosa besar, bahkan tidak layak disebut semut. Tiba-tiba, ketika retakan itu semakin besar, dari kejauhan muncul beberapa aura menakutkan. Aura itu bagaikan gunung runtuh, membuat udara di kedalaman Chang'an membeku. Xuan Yue Feiming mendongak, matanya menyempit tajam. Tidak mungkin. Kenapa mereka bisa ada di sini? Di langit, 5 bayangan hitam perlahan muncul. Mereka mengenakan jubah Imam Agung dengan motif berbeda, dan di belakang masing-masing, bulan hitam bersinar. 5 imam bulan hitam lain dari Kekaisaran Bulan Gelap ternyata semuanya datang. Tatapan mereka dingin, memandang Xuan Yue Feiming serta 2 orang dari gereja itu. Pemimpin mereka, imam pertama, berbicara dengan suara sedalam guruh, memenuhi jurang dengan amarah dan kekecewaan yang tak terbatas. Xuan Yue Feiming, berani-beraninya kau bersekongkol dengan kaum sesat, berusaha membuka segel Samayer. Boom! Kegelapan di kedalaman Chang'an bergetar lagi, seolah dalam sekejap tempat itu bisa berubah menjadi medan penghakiman antara para dewa dan para imam. Aura kedalaman Chang'an benar-benar mendidih. Retakan hitam di bawah tanah terus melebar, seperti luka menganga yang mengeluarkan cahaya hitam, layaknya darah dan api dari kehampaan. Tak terhitung bisikan berbaur di udara, seperti jutaan arwah merintih, merobek batin siapapun yang mendengarnya. 5 sosok berwibawa berdiri diam di udara. Tatapan Xuan Yue Feiming menyempit, jantungnya terkejut hebat. Ritus pemecah segel masih berlangsung, dan hatinya mulai terasa tegang. Padahal ia sudah merencanakan semuanya dengan sempurna. Tetapi mengapa orang-orang ini tetap muncul? Terutama imam pertama, yang seharusnya sedang berada jauh di dalam bulan, mencari energi lain untuk mengisi api suci. Bagaimana ia bisa kembali secepat ini? Namun semua sudah terjadi. Tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Xuan Yue Feiming menyunggingkan senyum dingin. Kelahiran klan Bulan Gelap sejak awal memang ditujukan untuk melepaskan segel yang mulia Samayer. Ia menunjuk 5 imam bulan hitam itu. Kalianlah yang mengkhianati misi klan Bulan Gelap. Imam bulan hitam ketiga melangkah maju. Ia mengenakan jubah hitam panjang, bulan hitam di belakangnya memancarkan cahaya darah samar, seperti mata pemangsa jiwa. Suaranya dingin, namun ada secuil helaan napas penuh penyesalan. Xuan Yue Feiming, semua yang kau lakukan sudah lama kami ketahui, hanya saja kami tidak ingin mempercayainya. Dulu kau setia kepada Bulan Gelap. Kau pernah menjadi pelindung paling fanatik kekaisaran. Namun sekarang, kau justru bersekongkol dengan kaum sesat, berusaha membuka segel Samayer. Tatapannya jatuh pada tubuh Xuan Yue Feiming, sedingin vonis. Dan kini, segala tindakanmu telah terbukti. Menyerahlah tanpa perlawanan. Xuan Yue Feiming mendengar itu, dan tiba-tiba menundukkan kepala. Bahunya bergetar halus, tampak kacau, tetapi segera, tawa yang sangat mengerikan mengalir keluar dari tenggorokannya. Hehehehe. Hahaha. Ia mendongak seketika. Mata merah gelapnya seperti menyala oleh kobaran kegilaan. Kalian ini, yang mengaku sebagai rekan seperjuangan, selalu bicara tentang keyakinan, selalu bicara tentang melindungi kekaisaran. Tapi apa yang sebenarnya pernah kalian lakukan? Suaranya mendadak melengking, bergema di seluruh jurang Chang'an. Selama puluhan ribu tahun, kalian, bersama dengan para anggota suku Huil Yue, hanya terus memperkuat segel, menekan kekuatan yang mulia Samael jauh di dasar tanah. Kalian takut padanya, takut pada Tuhan yang sejati. Kalian menggunakan sesuatu yang kalian sebut sebagai tatanan, hanya untuk menutupi kepengecutan kalian. Sedangkan aku, Xuan Yue Feiming, tidak pernah merasa takut. Ia tiba-tiba merentangkan kedua tangan, dan seluruh tubuhnya perlahan tenggelam ke dalam jurang Chang'an. Retakan pekat di bawah kakinya bergolak, seperti mulut raksasa yang terbuka untuk menelannya. Namun ia sama sekali tidak melawan. Wajahnya justru menunjukkan kegilaan. Matanya berkilat dengan cahaya aneh. Wahai yang agung, sang pencipta, yang mulia Samael, dengarkan persembahanku. Aku akan mempersembahkan jiwaku
dan garis darahku untuk memperoleh anugerah-Mu." Seketika jurang itu bergetar hebat, seolah ada tangan raksasa tak terlihat menjulur dari kedalaman, menutupi tubuhnya. Tubuh Xuan Yue Feiming langsung terpelintir. Daging dan darahnya seakan terbakar, namun segera menyatu kembali. Rune pekat bermunculan di kulitnya. Tulangnya pecah lalu terbentuk lagi. Rambutnya yang tadinya hitam berubah menjadi merah darah dan berderai di udara. Tubuhnya membesar beberapa kali lipat dalam sekejap. Di belakangnya muncul satu bulan hitam, penuh retakan, meneteskan cahaya seperti darah. Ia mendongak, mata berdarah, dan suaranya terdengar seperti gaung dari dasar jurang. "Lihat itu, itulah mukjizat sejati. Yang mulia Samael telah memberiku kekuatan." Dari tubuh Xuan Yue Feiming terpancar aura yang kuat dan mengerikan. Jurang Chang'an adalah tempat segel Samael, tetapi kehendak spiritualnya tidak dapat dimusnahkan, sehingga tidak bisa benar-benar dikurung. Ketika ia merasakan pengikut setianya melakukan persembahan, ia pun menganugerahkan kekuatan kepada Xuan Yue Feiming. Kelima orang pendeta menatap perubahan Xuan Yue Feiming di udara. Dalam sekejap, suasana membeku. Pendeta kedua mendengus dingin. "Gila! Kau berani mempersembahkan tubuhmu menyatu dengan kekuatan Samael. Kau sama sekali tidak tahu ini berarti apa." Pendeta keempat menggeleng, suaranya tajam. "Ia sudah sepenuhnya jatuh. Ia bukan lagi bagian dari kita, melainkan pengikut Samael." Pendeta kelima menatap gelap. "Harus segera dibunuh. Kalau tidak, akibatnya tidak terbayangkan." Namun, pendeta hitam pertama mengangkat tangan, menghentikan mereka. Sosoknya tinggi, jubahnya berkibar meski tanpa angin. Bulan hitam di belakangnya seperti menghisap seluruh langit malam. Tatapannya dingin, namun penuh kewibawaan. "Kalian mundur." Suaranya tenang dan tidak dapat dilawan. Saat ini jumlah orang tak lagi menentukan apapun. Kekuatan Xuan Yue Feiming melonjak dahsyat. Dari semula lebih dari 50.000 titik, kini langsung melonjak menjadi lebih dari 70.000 titik. Tingkat yang mengerikan. Dan di antara mereka semua, hanya pendeta pertama yang mampu melawannya. Keempat lainnya, meski ikut membantu, hanya akan mati sia-sia. Keempat pendeta itu saling berpandangan, lalu mundur perlahan dalam diam. Pendeta hitam pertama maju dengan perlahan, menatap Xuan Yue Feiming tanpa berkedip. "Feiming, dulu aku adalah orang yang paling percaya padamu. Kau cerdas, berani, dan teguh. Kau pernah menjadi pendeta termuda dalam sejarah Kekaisaran Bulan Gelap. Tetapi kini, kau telah melangkah ke jalan yang tak bisa kau kembali." Tidak ada amarah dalam suaranya, hanya tekanan dingin. "Jika kau memutuskan menjadikan dirimu wadah bagi Samael, maka hari ini aku sendiri yang akan mengakhiri dirimu." Xuan Yue Feiming mendongak, cahaya darah meledak di matanya. "Mengakhiriku? Hahaha. Kalian ini penjaga palsu yang mengaku sebagai pelindung. Kalian bahkan tidak pantas menghakimiku." Boom! Ia menghentakkan kaki. Tanah retak seketika. Kekuatan kelam memancar seperti gelombang, berubah menjadi beberapa bilah tajam yang langsung menyerang pendeta hitam pertama. Pendeta hitam pertama tidak menghindar. Ia perlahan mengangkat tangan. Bulan hitam di belakangnya memancarkan cahaya dingin tanpa batas. Cahaya itu bukan menerangi, melainkan menekan, seperti malam beku yang menelan seluruh kegelapan. Boom! 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 Kekuatan mereka berdua bertabrakan di udara, memecah riak ke segala arah. Seluruh jurang Chang'an bergetar hebat, seolah akan runtuh. Xuan Yue Feiming tertawa liar. Kedua lengannya terus bergerak. Rantai hitam menyembur dari tubuhnya, ingin menyeret semua ke dalam jurang. Kekuatannya tidak lagi milik manusia. Itu adalah aura Samael yang mengamuk. Namun pendeta hitam pertama tetap dingin. Ia menyilangkan kedua tangan, melafalkan mantra kuno. Bulan hitam di belakangnya berputar perlahan, berubah menjadi pusaran tak berdasar. Dalam pusaran itu, rune tak terhitung berkedip, seakan cahaya dan suara pun tersedot masuk. Bulan raksasa di langit berputar 3 kali.
Cahaya yang jatuh mengenai tubuh Xuan Yue Feiming membuat tubuhnya bergetar 3 kali. Dalam dentuman menggelegar, rantai hitam bertabrakan dengan pusaran. Rantai itu remuk perlahan, hancur menjadi abu. Apa? Mata Xuan Yue Feiming menyempit. Pendeta hitam pertama berbicara dengan dingin. Itulah makna sejati bulan hitam, melindungi, bukan menghancurkan. Sosoknya seperti bilah paling tajam di langit malam, langsung menerjang Xuan Yue Feiming. Sebagai yang terkuat di kekaisaran bulan gelap, syarat pertama pendeta utama adalah kekuatan mutlak. Berbeda dengan 6 generasi umat manusia, yang baru ada kurang dari 1 juta tahun, bangsa bulan telah hidup selama berpuluh-puluh miliar tahun. Mereka mewarisi kekuatan dan tahu bagaimana menjadi kuat. Bagi mereka, umat manusia di bumi saat ini bahkan belum jauh dari tahap primitif, baru belajar berjalan tegak. Namun menghadapi pendeta hitam pertama yang sangat kuat, Xuan Yue Feiming tidak mundur. Ia mengangkat wajah dan mengaum. Suaranya merobek udara. Yang mulia Samael, berikan aku lebih banyak kekuatan. Aku ingin menunjukkan pada para pengkhianat iman ini apa itu kekuatan sejati sang dewa kegelapan. Boom! Retakan di jurang melebar. Aura yang lebih menakutkan menyembur keluar. Tubuhnya kembali membesar. Dari lengannya tumbuh sayap tulang hitam. Bulan darah di belakangnya berkobar seperti api. Ia tampak seperti iblis besar yang kehilangan sifat manusia, menatap dunia dari atas. Mari, An Yue Misha. Dengan kekuatan yang mulia Samael, akan kupenggal dirimu. Jika aku mempersembahkanmu, yang mulia pasti akan sangat senang. Pendeta hitam pertama menajamkan tatapan. Jubahnya berkibar. Kalau begitu, biar ku tunjukkan padamu. Perbedaan antara pendeta pertama dan pendeta ke-6 kekaisaran bulan gelap sebesar apa? Dua kekuatan mengerikan bertabrakan di kedalaman Chang'an dan dentuman bergemuruh tanpa henti di antara langit dan bumi. Pertarungan antara bulan hitam dan Abyss pada saat itu benar-benar dimulai. Langit di atas kedalaman Chang'an sepenuhnya diselimuti kegelapan. Cahaya bulan tanpa sinar, bagaikan tirai kematian yang menekan dada setiap orang, membuat napas menjadi berat. Dari kedalaman retakan, terdengar geraman rendah, seolah gumaman mimpi para dewa raksasa, menggema di antara langit dan bumi. Xuan Yue Feiming mengenakan jubah panjang pekat, sosoknya seakan terbuat dari malam yang membeku. Mata perempuan itu berkilauan cahaya ungu hitam yang ganjil. Saat menatap sang imam besar bulan hitam pertama, yang begitu kuat dan penuh tekanan, akhirnya rasa ngeri muncul di hatinya. Padahal, aku sudah menerima berkah dari Tuan. Mengapa aku tetap tidak bisa membunuhmu? Itu kekuatan yang kau dapatkan. Suara imam besar bulan hitam pertama begitu tenang, tanpa emosi sedikit pun. Hanya seperti itu. Ia mendengus berat. Kau lupa, kita adalah ras yang diciptakan oleh para pemberontak. Samael berani menentang kehendak penciptanya, Kagewu. Maka kita yang diciptakan olehnya sebagai manusia, mengapa harus mengorbankan diri demi kehendaknya? Ia mengepalkan tangannya. Suara dingin itu dipenuhi tekad tak tergoyahkan, tanpa sedikit pun ragu. Setelah diciptakan oleh Sang Pencipta, kita menjadi makhluk yang bebas. Kita bukan bawahan siapapun, bahkan bukan milik para dewa. Kau bahkan tidak mampu memiliki dirimu sendiri. Bagaimana mungkin kau memiliki kekuatan sejati? Xuan Yue Feiming menggertakkan gigi sambil marah membalas. Serangannya pun semakin buas. Setelah pertarungan singkat, imam besar bulan hitam pertama perlahan membuka mulut, melantunkan mantra dengan suara rendah. Semua bulan bersinar bersama. Seketika, langit malam seakan terbelah. Puluhan bayangan bulan hitam muncul di cakrawala, memancarkan cahaya ke bawah. Cahaya itu bukanlah kegelapan, melainkan kedamaian kuno, seperti tidur panjang sang waktu. Gerakan Xuan Yue Feiming terhenti sesaat. Ia merasakan kekuatannya seperti dibelenggu rantai tak kasat mata, membuat pergerakannya melambat. Tidak mungkin! Ia meraung dengan ketakutan di matanya. Kekuatan ini bahkan mampu menekan berkah dari Yang Mulia Samael. Imam besar bulan hitam pertama melangkah perlahan di atas kekosongan hitam,
Sosoknya seakan langit malam purba yang tak dapat digoyahkan. Kau lupa? Kekuatan Samael memang sejak awal ditekan oleh para imam bulan hitam. Kau kira kekuatan pemberian itu cukup untuk melawan kami? Boom! Ia mengangkat tangan dan seketika sebuah bulan purba raksasa runtuh dari langit. Bulan itu berubah menjadi bilah raksasa yang seakan mampu menghancurkan seluruh kedalaman, menebas tubuh Xuan Yue Feiming. Xuan Yue Feiming buru-buru menangkis, namun ia terpental sejauh tak terukur. Puh! Darah memercik dari dadanya, menciptakan luka menganga yang mengerikan. Namun ketika darah terpercik, senyum Xuan Yue Feiming malah semakin menyeringai. Bagus! Bagus sekali! Ia mendongak, mengeluarkan pekikan marah. Bulan darah di belakangnya tiba-tiba pecah, berubah menjadi ratusan energi gelap seperti tentakel, mengalir gila-gilaan ke dalam tubuhnya. Tubuhnya mulai berubah. Setengah wajahnya menjadi tulang hitam, sementara sisi lainnya tetap wujud manusia. Kedua lengannya membentuk cakar, dan di punggungnya muncul celah hitam seperti sayap. Itu adalah gabungan kekuatan manusia dan iblis, tanda bahwa ia telah sepenuhnya dikorupsi oleh Abyss. Yang mulia Samael, biarkan aku menelan kebohongan ini sampai habis. Ia mengayunkan cakarnya, merobek ruang. Badai kegelapan menyapu seluruh kedalaman Chang'an. Tatapan imam besar bulan hitam pertama mengeras. Ia berbisik, Xuan Yue, kau sudah benar-benar tersesat. Ia mengangkat kedua tangan, melepaskan seluruh kekuatannya dari dalam tubuh. Boom! Langit malam mendadak menggelap total. Bulan purba sebesar dunia muncul, cukup besar untuk menutupi langit dan bumi. Cahayanya menyelimuti kedalaman Chang'an, menekan semua kegelapan. Kekuatan keduanya saling bertabrakan di dasar lembah, menghancurkan ruang, meruntuhkan gunung. Pada saat itu, seluruh dunia seakan berguncang antara kehancuran dan kelahiran kembali. Tubuh Xuan Yue Feiming perlahan retak. Darah dan kegelapan saling bertautan, namun tawanya semakin menjadi-jadi. Hahaha. Meskipun begitu, kalian tetap tidak akan mengubah akhirnya. Yang mulia Samael pasti kembali. Semua pengorbanan kalian tidak ada artinya. Imam besar bulan hitam pertama memandang dingin, lalu merapatkan kedua tangan. Kembalilah menjadi makhluk terikat. Boom! Bulan purba jatuh sepenuhnya, menenggelamkan sosok Xuan Yue Feiming, menekannya jauh ke dasar kedalaman Chang'an. Tubuh Xuan Yue Feiming retak hebat di antara dua kekuatan besar itu, lalu meledak. Namun ia tidak mati. Dari daging lamanya tumbuh tubuh baru. Wujud manusianya kini benar-benar hilang. Ia berubah menjadi makhluk yang indah sekaligus ganjil. Setidaknya dari sudut pandang manusia, wujudnya menyeramkan, namun memancarkan keindahan aneh layaknya karya seni. Tubuhnya bak iblis, dengan sayap tulang gelap yang menggeliat, dan wajahnya berubah menjadi topeng tulang putih. Koek, kekekekeke. Tawanya terdengar seperti olokan, namun juga seperti amarah, menggema dalam lingkaran-lingkaran suara di ebis yang gelap. Kekuatan sang iblis telah memberiku tubuh abadi. Anyue Misha, tidakkah kau mendambakan kekuatan seperti ini? Ia membelai tubuh barunya dengan penuh kenikmatan. Kemarilah, bergabunglah denganku. Kau pun akan memperoleh kehidupan abadi dan kekuatan besar. Namun mata Anyue Misha tidak menunjukkan sedikit pun perubahan. Kau sudah sepenuhnya jatuh. Kau tampaknya juga lupa alasan kita memilih memutus hubungan dengan Samael. Sang pencipta alam semesta, Kagewu, sekalipun ingin memusnahkan sebuah ras, tetap mematuhi aturan dunia materi yang ia buat. Namun dewa raksasa Druk yang memiliki emosi dan kecerdasan mirip manusia, sama sekali tidak memiliki prinsip. Hanya orang bodoh yang percaya pada janji-janji mereka. Begitu ucapan sang imam selesai, kekuatan menakutkan kembali meledak dari tubuhnya, bertabrakan lagi dengan Xuan Yue Feiming. Di kedalaman-kedalaman Chang'an, langit dan bumi seperti ditutupi tirai kematian. Tidak ada cahaya di sini, hanya energi merah hitam merembes dari celah, bergolak. Itu adalah kekuatan Samael, akar kehancuran dan kekacauan. Seluruh lembah seperti diguncang napas makhluk raksasa.
Udara begitu berat, menekan dada hingga hampir sesak. Guru dari dasar lembah menggema seperti halilintar purba, mengaum rendah di telinga. Tak jelas apakah itu getaran alam atau dewa raksasa yang berguling dalam tidurnya. Udara dipenuhi aura yang mengikis jiwa, membuat hati gelisah, seolah sesaat lagi akan ditelan. Di tepi wilayah mengerikan itu, Pastor Olaien dan Suster Laibunisi berlutut dengan khusyuk. Di hadapan mereka terbuka salinan kitab terlarang, salinan Apokalipsa. Halaman-halamannya bergerak tanpa angin, memancarkan cahaya suci keputihan. Namun cahaya suci itu tidak murni. Ia terjalin dengan cahaya merah hitam dari abes, menciptakan warna aneh. Seakan kesucian dan penodaan berasal dari sumber yang sama, cahaya dan kegelapan saling menyatu. Suster Leibunes dengan lembut melantunkan nyanyian. Suaranya seolah menangis, seolah berdoa. Suara itu duka namun bening, merambat melalui celah menuju dasar jurang, seakan sedang membangunkan suatu keberadaan yang tertidur. Pastor Olaien tampak dingin, kedua matanya berkilat oleh ketulusan dan kegilaan. Energi hitam merembes keluar setitik demi setitik dari celah itu, tertarik oleh kitab Wahyu. Namun mereka yang mengendalikannya, tubuh mereka tak bisa menghindar dari dampak kekuatan kegelapan itu. Kekuatan itu dingin, membara, menikam jiwa, namun juga membawa kedahsyatan yang tak tertandingi. Gerak-gerik kecil mereka tidak disadari orang lain, karena saat itu perhatian para imam bulan hitam sepenuhnya tertuju pada dua orang yang sedang bertarung. Dan 2 dari 4 penunggang kitab Wahyu Gereja Junzeng, kekuatan Samael yang mereka curi dari Chang'an Ziwan, hanyalah sebagian kecil yang tak berarti. Jari-jari Pastor Olaien telah bergetar halus karena suntikan kekuatan itu. Namun suaranya tetap kokoh seperti batu karang. Leibunes, ini adalah kehendak Tuhan. Hanya dengan menanggung penistaan, kita dapat menyelamatkan semua makhluk. Air mata Leibunes jatuh perlahan, menetes di atas halaman kitab, namun segera ditelan cahaya putih susu. Suaranya serak, seolah sedang membela diri. Jika ini adalah takdir, aku rela menjadi alat tangis. Meski terkutuk, meski terjerumus, asalkan kebenaran agung dapat terwujud. Keduanya sama sekali tidak sadar bahwa tindakan mereka perlahan mengubah keseimbangan kekuatan Chang'an Ziwan. Energi merah gelap mengamuk, gemuruh jurang semakin intens, seolah sesuatu sedang merespons keserakahan mereka. Tekanan di udara tiba-tiba meningkat, getaran tanah rapat seperti detak jantung. Namun ketika mereka larut dalam suka dan duka yang bercampur itu, udara tiba-tiba membeku. Gelisahnya langit dan bumi berhenti dalam sekejap, seakan segala riak ditekan oleh kekuatan yang berada pada tingkat lebih tinggi. Itu adalah aura yang sulit dijelaskan, dingin, tajam, dan tak bisa dilanggar seperti sebuah putusan. Naluri ke-6 Pastor Olaien dan Leibunes menyadari niat membunuh yang sedingin es itu. Mereka tak perlu menoleh untuk mengetahui siapa yang datang. Mereka ternyata tidak mati di hutan matahari gelap. Pastor Olaien menggertakkan gigi peraknya, matanya penuh kekecewaan. Meski tidak bisa membunuh mereka, setidaknya harus cukup lama mengulur waktu. Para bajingan itu benar-benar tidak berguna. Ia memaki Daolan dan pembunuh misterius itu dengan kesal. Saat berangkat, Paus Alexander ke-10 sudah memperingatkan mereka bahwa pasukan aliansi manusia itu sangat mungkin menjadi penghalang mereka. Terutama Hundun, yang justru mungkin menjadi masalah terbesar. Karena itu mereka meminjam kekuatan Xuan Yue Feiming, memasang jebakan untuk menipu Zhang Yi, dan yang lainnya masuk ke hutan matahari gelap. Namun, siapa sangka, hanya dalam waktu 1 hari saja, mereka tidak hanya berhasil membawa pulang biji api, tetapi juga menemukan tempat ini. Apakah tugas mereka juga sudah terbongkar? Pastor Olaien dan Suster Leibunes sedikit panik. Jika tindakan mereka diketahui berdasarkan gaya Zhang Yi dan kelompoknya, mereka pasti akan membantai habis semua anggota Ordo Kesatria Kuil yang ada. Mereka boleh mati, itu tidak masalah. Namun kekuatan Samael yang mereka curi ini harus dibawa pulang ke Beidingan. Saat itu, Zhang Yi dan rombongan tiba di Chang'an Ziwan. Saat melihat anggota Ordo Kesatria Kuil, tidak ada sedikit pun kejutan di mata Zhang Yi. Pada hari pertama mereka tiba di bulan, Zhang Yi meminta Gao Zhangkong menggunakan kemampuannya,
menjadikan Daolan sebagai titik pusat untuk mengaktifkan kemampuan reruntuhan siklus. Gao Zhangkong menyembunyikan sesuatu darinya, sampai kemudian Zhang Yi meminta Yang Xinxin menembaknya dengan sebuah panah. Saat itulah Zhang Yi mengetahui bahwa ia dan Xuan Yue Feiming berasal dari aliran rahasia kaum bulan yang disebut fraksi pemecah segel. Baru tiba di bulan, ia langsung mendapat kabar besar seperti itu. Jelas saja Zhang Yi terkejut. Namun sebagai pendatang baru, sekalipun ia mengatakannya, tidak akan ada yang percaya. Karena itu ia tidak mengungkapkannya, melainkan mengendalikan Gao Zhangkong. Dan ketika pendinginan reruntuhan siklus berakhir, ia memaksanya menggunakan kemampuan itu lagi pada Xuan Yue Feiming. Dengan begitu, ia mengetahui segalanya, termasuk konspirasi antara gereja Junzeng dan fraksi pemecah segel. Ironisnya, mereka yang pernah menjadikan kaum Guangyue sebagai malaikat, kini diam-diam berhubungan dengan para pemecah segel. Tentang alasannya, Zhang Yi tidak tahu. Mungkin para bajingan gereja itu, demi masuk surga, berniat mengorbankan seluruh umat manusia. Saat ini, Saladin dan Morgan, Raja Arthur, serta lainnya dipenuhi amarah. Pengkhianat umat manusia. Tak disangka kalian tega bekerja sama dengan fanatik kaum bulan untuk menyerang sesama. Gila, kalian semua benar-benar gila. Apa kalian ingin menghancurkan seluruh dunia manusia? Cacian terdengar terus-menerus. Anggota Ordo Kesatria Kuil berdiri dalam barisan rapi. Baju zirah mereka memantulkan cahaya redup. Tatapan mereka tegang, wajah kaku, udara seolah dipenuhi aroma hukuman. Namun jelas terlihat bahwa mereka sangat gugup. Tidak mungkin Ordo Kesatria Kuil mampu menahan begitu banyak petarung kelas 1 dan 2 dari umat manusia. Brian berdiri tak jauh dari Zhang Yi. Ia mengibaskan ekornya dengan kuat, menggerutu dengan alis berkerut. Sialan, tempat ini benar-benar menyebalkan. Bau kejahatannya lebih busuk dari kuburan. Xu Pangzi buru-buru menimpali. Jangan asal ngomong. Ini bukan kuburan. Ini rumah sang bos terakhir. Kita salah masuk dungeon ya. Perlu nyari monster kecil dulu buat pemanasan. Profesor Da Vinci memutar mata. Diamlah, kalian berdua. Sedikit lagi kalian ngoceh. Kalian akan kujadikan pupuk untuk jurang ini. Canda singkat itu tidak membuat suasana mencair, malah semakin berat. Semua orang memahami bahwa yang sedang mereka hadapi bukan hanya Olain dan Lei Bunes, tetapi juga pengkhianatan gereja Junzeng yang berkolusi dengan jurang, sumber dari penistaan dan bencana. Di kejauhan, pertempuran dua keberadaan tingkat tinggi itu, hanya dengan sisa kekuatannya saja, membuat tubuh mereka gemetar. Tatapan Zhang Yi membeku. Ia melangkah maju, armor dewa penghabisan yang ia kenakan bergemerincing dingin. Tatapannya setajam bilah pisau, menembus Pastor Olain dan Lei Bunes. Ia mengucapkan dingin, "Kalian sudah siap untuk mati?" Belum selesai ucapannya, ruang bergetar keras. Tak terhitung pintu ruang transparan terbuka begitu saja, mengelilingi Zhang Yi, seperti labirin 3 dimensi raksasa. Di balik setiap pintu adalah kehampaan tak berujung yang menelan segalanya. Udara tersobek hingga bersuara nyaring. Seng Luo Wanxiang telah sepenuhnya terbuka. Lalu, jari tangan kirinya bergerak ringan, seperti memetik senar yang tak terlihat. Seketika, dimensi Senjie aktif. Kilatan senar yang tak tampak melintas, bagaikan pisau paling tajam dalam alur waktu. Dingin, mutlak, tak dapat ditahan. Diam-diam, tanpa peringatan apapun, kemampuan pemotong yang amat kuat itu telah dilepaskan. Tubuh Pastor Aoleien seketika menjadi kaku. Ia bahkan tidak sempat melafalkan sepotong doa. Bahkan niat membunuh yang mengamuk di dadanya pun dipaksa berhenti. Pada detik berikutnya, tubuhnya bagaikan kertas yang dipotong menjadi tak terhitung banyaknya serpihan kecil. Daging serta darahnya hancur, bahkan tulangnya pun terbelah rapi. Seluruhnya runtuh dalam retakan ruang, lalu berubah menjadi kabut darah yang menyebar tanpa suara. Pemandangan itu amatlah kejam, namun dinginnya justru melebihi segalanya. Seakan Zhang Yi hanya memetik satu senar, lalu menghapus keberadaan kuat tersebut begitu saja. Niat membunuh sejati tidak perlu rumit. Sebab sama seperti menginjak seekor semut, itulah penghapusan yang dilakukan dengan ringan. Mata Suster Lei Bunis tiba-tiba mengerut tajam. Nyanyiannya terputus paksa,
Tenggorokannya mengeluarkan erangan tertahan. Air mata sekali lagi memancar dari matanya. Ia mengulurkan tangan, ingin meraih serpihan-serpihan yang berhamburan di udara. Ingin mempertahankan, walau hanya seberkas kehangatan. Namun ujung jarinya hanya menyentuh udara dingin dan kehampaan tak berperasaan. Aulayan tertelan habis. Kabut darah itu jatuh ke dalam kedalaman Chang'an, lalu ditelan kegelapan tanpa meninggalkan abu sekalipun. Gema kedalaman Chang'an mendadak meningkat dahsyat, seakan darah segar membuatnya semakin liar. Di antara langit dan bumi, terdengar gemuruh rendah, seakan Samael membuka matanya dalam tidur, memandang datar seluruh dunia dari atas sana. Ekspresi Zhang Yi tidak menunjukkan perubahan. Tatapannya dingin dan tegas, bagaikan seorang hakim yang berada jauh di puncak. Baginya, membunuh hanyalah membersihkan kebusukan dan kotoran. Para prajurit kesatria kuil menahan napas, keringat dingin menetes dari pelipis. Bulayan membelalakan mata, lalu mengumpat pelan. Sial! Bro! Kau benar-benar cepat. Xu Pangzi pucat pasi, bergumam sambil bergetar. Bahkan tidak diberi kesempatan bereaksi. Pastor itu mati lebih cepat dari anak ayam di pinggir jalan. Saladin, yang sudah menyaksikan kekuatan Zhang Yi selama perjalanan, menimpali dingin. Inilah jurang perbedaan kekuatan. Manusia lemah selalu mengira mereka bisa mengendalikan kekuatan, padahal di mata yang benar-benar kuat, mereka bahkan tidak setara semut. Tidak ada yang berani bicara lagi, karena semua paham bahwa serangan barusan bukan hanya vonis bagi Aulayan, tetapi juga peringatan bagi semuanya. Zhang Yi menunjukkan lewat tindakan. Di tanah kedalaman ini, dialah satu-satunya hakim, dan kehendaknya adalah satu-satunya aturan. Kabut darah di udara belum sepenuhnya sirna, tetapi gemuruh kedalaman Chang'an justru semakin keras. Energi merah hitam bergejolak gila, seperti menyiapkan kekacauan yang lebih besar. Suster Laibunis jatuh berlutut, air matanya menetes, membasahi debu kelabu di bawahnya. Tangisnya rendah, namun memuat perih yang mengoyak jiwa. Tuhan, mengapa harus sekejam ini? Mengapa bahkan berkabung pun tidak diizinkan? Namun jeritannya tidak menerima jawaban apapun. Kedalaman itu hanya membalas dengan geraman es yang lebih keras, seakan mengejek, tetapi juga menanti. Sosok Zhang Yi berdiri tegak dalam kabut darah dan kegelapan. Tatapannya tenang, tetapi begitu tajam hingga tak seorang pun sanggup menatapnya. Yang pertama, jarinya kembali bergerak. Tubuh malaikat matahari Midalen meledak, langsung terbelah di udara, menjadi kabut darah. Melalui perubahan cahaya, samar terlihat ratusan celah bersilang yang tercetak di tubuhnya. Malaikat bulan Salih menyusul dengan cara yang sama, hampir mati bersamaan dengan saudaranya. Zhang Yi tanpa ekspresi memusnahkan satu persatu nyawa. Siapapun yang berani merencanakan sesuatu terhadapnya, yang membuatnya berada dalam bahaya walau seujung rambut, harus mati. Apapun motifnya, siapapun orangnya. Selama mereka lebih lemah dari Zhang Yi, maka ia membunuh tanpa ragu. Bila mereka lebih kuat, ia akan menahan diri hingga tiba saat bisa membunuh mereka, lalu tetap tanpa ragu menghabisinya. Hampir dalam waktu bersamaan, seluruh ksatria kuil, mereka yang di Eropa dianggap sebagai para jenius terbaik, berubah menjadi mayat yang tercerai-berai. Darah membasahi tanah. Gumpalan daging tercampur dengan jubah suci dan zirah yang hancur, seperti sepanci hidangan darah segar yang baru diangkat dari tungku. Bahkan Raja Arthur dan yang lain, tubuh mereka terasa dingin oleh kedahsyatan dan ketegasan tindakan Zhang Yi. Jika Zhang Yi bisa membunuh Pastor Aulayan, serta seluruh ksatria meja bundar dalam sekejap, maka membunuh mereka tentu tidak akan lebih sulit. Kabut hitam, kedalaman Chang'an bergejolak lebih liar, seakan merasakan perubahan besar yang akan meledak. Udara dipenuhi bau hangus, bekas benturan kekuatan. Pastor Aulayan, yang semestinya mati, tubuhnya perlahan terkondensasi kembali dalam pancaran cahaya suci yang ganjil. Darah dan jiwanya seperti dipahat ulang dari kehampaan. Bersamaan dengan cahaya kiamat, ia berdiri kembali. Di atas kepalanya, cahaya kiamat terpancar. Butiran-butiran cahaya terang berkumpul membentuk tubuh raksasa bercahaya. Lebih gagah dibanding Pastor Aulayan sebelumnya,
seperti malaikat di dinding-dinding mural kuno. Semua orang tercengang menyaksikan pemandangan itu. Bahkan Zhang Yi, yang telah melihat ribuan keanehan dunia, mengangkat alis. Ia tahu benar bahwa pemutusan dimensi bukanlah serangan biasa. Itu adalah teknik pemotongan ruang yang melampaui fisika. Setelah dihancurkan begitu rupa, seharusnya mustahil untuk pulih. Tetapi Aulaien kembali bangkit. Itu membuktikan bahwa kekuatan kiamat jauh lebih dalam dari yang mereka bayangkan. Mata Aulaien kini tak lagi menyimpan ketenangan. Seluruh tubuhnya menyala oleh cahaya, menyilaukan yang bercampur sakit dan fanatisme. Ia berbisik dengan suara rendah, tetapi terasa menggetarkan dunia. Tuhan sedang melihatku. Selama imanku tidak padam, maka jiwaku tidak padam. Kemudian, ia mengangkat kedua tangan. Kitab kiamat terbentang di atas kepalanya. Halaman-halamannya berputar cepat. Isi kitab suci dilantunkan oleh suara nyanyian suci yang memenuhi udara. Inilah pengorbanan mulia dari seorang beriman sejati. Raungan Aulaien bergema di seluruh kedalaman Chang'an. Pada saat itu, seolah ruang dipenuhi cahaya suci. Doa-doa tak terhitung, jumlahnya menggema di dalam kegelapan, berasal dari semua jiwa sepanjang waktu yang pernah mengorbankan diri demi iman, menyatu menjadi arus dahsyat. Darah dan daging Aulaien terbakar. Ia menjadikan hidupnya sebagai api yang mendorong kesalehan menuju puncak terakhir. Cahaya suci meledak bagaikan matahari, membentuk air terjun cahaya yang tak sanggup ditatap. Suster Laibunis yang sebelumnya menjaga jarak dan hanya memandangi segalanya, belum mengerti apa yang ingin dilakukan Aulaien. Namun dalam sekejap, ia ditelan cahaya itu sepenuhnya. Semua orang hanya melihat tubuhnya hancur dalam cahaya suci yang menyilaukan, bagaikan serpihan yang dipaksa tercerai-berai. Pemandangan itu amatlah kejam, membuat semua yang hadir terdiam ngeri. Aulaien, mengapa ia membunuh rekannya sendiri? Apakah ia juga mengalami polusi mental? Ada yang berseru, tak mampu memahami situasinya. Namun sorot mata Zhang Yi memantulkan kilatan dingin. Ia menyadari cara Laibunis menghilang berbeda dengan kematian. Itu bukan pemusnahan murni, tetapi semacam perpindahan paksa, seakan jiwa diseret keluar melalui robekan ruang. Kekuatan ekstrem milik pemuja sejati Orion bukan hanya pengorbanan yang membakar kehidupan, tetapi juga merupakan sebuah jalur persembahan. Dengan serangan pamungkas itu, ia mengirimkan Leibniz kembali ke planet Baiti Gang. Hanya saja, yang kembali bukanlah tubuh fisiknya, melainkan jiwanya. Kemampuan seperti ini membuat Zhang Yi sangat terkejut. Ternyata seseorang bisa melampaui jasadnya sendiri, bahkan dirinya pun belum mampu melakukannya. Tampaknya ini adalah kekuatan khusus dari gereja Junzeng, suatu kemampuan yang menjadikan kekuatan iman sebagai inti. Atau mungkin berasal dari salinan kitab wahyu itu. Zhang Yi teringat saat berada di tempat penyegelan Mamen, Kardinal Merah Arnold Olip juga memanfaatkan kemampuan serupa untuk lolos dari kurungan ruang asing miliknya. Namun Orion mampu mengirimkan Leibniz pergi, sementara dirinya sendiri tidak bisa lagi melarikan diri. Sebab dalam sekejap, jari Zhang Yi bergerak berkali-kali, dan satu demi satu celah ruang mengerikan muncul di seluruh tubuh Orion. Cahaya suci perlahan meredup, dan tubuh Orion bergoyang seperti diterpa angin. Wajahnya terdistorsi, dagingnya memancarkan cahaya putih redup, energi yang memudar akibat serangan sen pemutus dimensi Zhang Yi. Namun tatapan matanya tetap menyala, penuh amarah dan hasrat bertempur. Meski hidupnya dengan cepat memudar, ia tetap meraung lantang. Demi gereja, demi iman. Bahkan jika aku mati, tugasku telah aku tuntaskan. Kedalaman jurang keabadian bergetar keras, seolah tersulut oleh fanatisme itu. Dari dalam kegelapan, terdengar erangan rendah. Napas Samael yang merespons. Cahaya suci dan kegelapan bersilangan, membuat langit dan bumi bergetar. Zhang Yi menatap Orion yang perlahan habis terbakar. Tatapannya datar tanpa gelombang. Ia tahu, semua ini bukan kegilaan semata, melainkan sebuah pengorbanan yang telah diperhitungkan. Leibniz tidak mati, hanya dipaksa kembali. Konspirasi gereja masih jauh dari selesai. Brian mengumpat pelan dari kejauhan, sementara Xu Pangzi terlalu tegang hingga tak mampu bicara.
Para kesatria kuil mengangkat senjata mereka, tetapi tak seorang pun berani maju. Mereka tahu, dalam benturan kekuatan seperti ini, mendekat sama saja dengan mati. Zhang Yi perlahan mengangkat tangannya. Pedang penghakiman abadi muncul, tajamannya berkilau. Dengan suara dingin ia berkata, "Jika kau telah memilih pengorbanan, maka biarkan semuanya berakhir dalam keheningan." Orion tertawa keras. Dari dadanya meledak cahaya terakhir, daging dan darahnya berubah menjadi abu, menyisakan api iman kuno yang berkobar di udara. Zhang Yi mengayunkan pedangnya ringan. Sentro kosmik terbuka, dan gerbang ruang menelan sisa energi itu hingga lenyap menjadi kehampaan. Keheningan kembali turun. Hanya angin dari dalam jurang yang menangis lirih, seolah menceritakan akhir seorang pemuja sejati. Kabut hitam jurang keabadian bergolak, seperti merespons keberadaan yang tak terkatakan. Tubuh Pastor Orion sudah lama hangus. Rangka dan dagingnya berubah menjadi abu dalam cahaya, namun ketulusannya dan fanatismenya belum lenyap. Di hadapan mata semua orang yang tercengang, jiwanya mulai memadat, membentuk wujud seolah nyata. Namun kali ini, ia menjadi makhluk cahaya putih seutuhnya, seperti roh suci yang menampakkan diri. Sosoknya membesar seperti awan putih, menjulang lebih dari 100 meter. Bagaikan dewa raksasa, ia menundukkan tatapan dingin ke arah Zhang Yi. Tubuhnya diselimuti cahaya suci. Tangannya menggenggam tombak pedang. Ia berdiri kembali di medan perang. Itu bukan lagi wujud manusia, melainkan perwujudan jiwa yang membakar segalanya. Di dalam matanya, tidak ada keraguan sedikit pun. Hanya keteguhan hampir gila. Kitab Wahyu berputar di udara. Jiwa Orion mengangkat tangan dan menggenggamnya. Tombak pedang itu memancarkan cahaya suci yang lebih mengerikan daripada sebelumnya. Chaos! Ia meraung, suaranya tercabik dari akar jiwanya. Hanya pikiran manusia yang mampu menembus waktu dan ruang. Bahkan sendro kosmik milikmu pun tak dapat menghentikan peluru iman. Begitu kata itu jatuh, ia mengangkat tombak pedang perak suci dan menarik pelatuknya mengarah ke Zhang Yi. Boom! 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 Bola-bola putih raksasa melesat dari moncong senjatanya. Rapat, meledak di udara. Seperti 100 matahari putih yang menyemburkan cahaya menyengat, lalu menyerbu Zhang Yi dengan kecepatan gila. Tatapan Zhang Yi membeku. Sentro kosmik memperketat pertahanannya. Ia ingin melihat seberapa kuat Orion dalam wujud jiwa yang membara ini. Dalam sekejap, proyektil suci itu mencapai hadapannya. Namun proyektil tersebut justru melewati gerbang-gerbang dimensi sentro kosmik, menusuk dari sudut mustahil, langsung menuju dada Zhang Yi. Udara membeku. Semua orang yang menonton, serasa jantungnya berhenti. Mereka menyaksikan sendiri bahwa serangan jiwa Orion berhasil menembus sentro kosmik, prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cahaya peluru sudah tiba, mengarah tepat ke tubuh Zhang Yi. Namun mata Zhang Yi hanya memantulkan kilatan dingin. Ia tidak panik, karena semua itu hanyalah masa depan yang diproyeksikan oleh jarum detik waktu. Kemampuan seperti ini bisa menembus sentro kosmik. Zhang Yi sangat terkejut. Ini bukan kemampuan kausalitas, bukan pula ilusi. Ia teringat kata-kata Pastor Orion sebelumnya. Hanya pikiran manusia yang mampu menembus waktu dan ruang. Artinya, serangan wujud jiwa dapat melampaui batas ruang-waktu. Itulah mengapa ruang pun tak bisa membatasinya. Garis masa depan terhampar jelas di hadapannya. Ia melihat versi dirinya yang akan tertusuk. Maka pada momen nyata itu, ia memilih jalan lain. Ia perlahan mengangkat pedang penghakiman abadi, dan aura dunia arwah dalam tubuhnya meledak dahsyat. Itu adalah kekuatan dari balik alam kematian, bernama arus gelap dunia arwah. Di belakangnya muncul pusaran hitam raksasa, gerbang penghubung antara semesta luar dan semesta dalam, atau lebih tepatnya dunia arwah. Cairan hitam pekat mengalir keluar, seperti sungai terbalik yang membelit dirinya dan menyelimuti pedang sucinya. Kekuatan itu lalu menyatu dengan sentro kosmik, mencoreng udara di depan Zhang Yi menjadi bola pelindung yang pekat dan kelam. Gabungan kemampuan ini bertransformasi menjadi barikade pertahanan baru, sentro dunia arwah. Hujan proyektil Orion datang seperti badai, cepat hingga mata sulit mengikutinya.
Namun saat menyentuh batas hitam tak berujung itu, proyektil tersebut seperti tenggelam dalam rawa tanpa dasar. Air hitam membelit bilah cahaya jiwa, melahap dan mengurai cahaya sucinya sedikit demi sedikit. Tanpa suara, namun seperti usia yang mengikis, kontak itu membuat tubuh jiwa Orion retak halus. Pedang Zhang Yi bergetar tajam. Orion, imanmu mungkin menembus waktu, tetapi di hadapan arus gelap dunia arwah, tubuh jiwamu pada akhirnya akan hancur. Arus hitam meluap, seakan hendak menelan seluruh jurang keabadian. Jiwa Orion mengamuk, tombak pedangnya berayun keras. Cahaya suci memancar, seolah ingin mencabik kegelapan. Namun kegelapan itu seperti jurang tak berbatas. Setiap serangan hanya membuat sebagian dari jiwa Orion hancur berkeping-keping.